Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Iwan Ridwan, SPDI, MPDI, selaku dosen pengampu mata kuliah agama, dan teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat, yakni nikmat iman dan nikmat Islam. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya sampai akhir zaman. Baiklah, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Widya Dwi Agustin dari kelas B dengan NIM 2283210035, Pendidikan Vokasional Teknik Elektro, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi tentang sholat dan keutamaannya. Pengertian sholat. Sholat adalah suatu ibadah yang meliputi peragaan tubuh yang khusus, dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam atau taslim. Sholat merupakan ibadah yang mencakup berbagai ibadah di dalamnya, seperti zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tilawah kitabullah, berdiri menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, sujud, doa, tasbih, dan takbir. Dalam Islam, sholat adalah tiang agama. Karena itulah, mendirikan sholat 5 waktu merupakan rukun Islam yang kedua dan wajib dikerjakan bagi setiap muslim. Sesungguhnya, sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Nisa ayat 103. Sholat 5 waktu, sehari semalam yang Allah syariatkan, menjadi sarana interaksi antara Allah dengan hambanya, di mana ia bermunajat dan berdoa hanya kepadanya. Dasar hukum sholat. Sholat sendiri sebagai salah satu tiang agama Islam. Maka banyak dari Al-Quran yang memerintahkan kepada umat Islam untuk menjalankan ibadah sholat, di mana setiap muslim yang mukallaf wajib melaksanakan sholat 5 waktu dalam sehari semalam seperti firman Allah berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا. Shadaqallahul azim. Yang artinya, selanjutnya apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring. Kemudian, apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sungguh, sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Selanjutnya ada syarat sholat. Dalam menjalankan ibadah sholat, terdapat beberapa syarat yang harus kita penuhi terlebih dahulu. Di antaranya adalah yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, memiliki akal yang sehat dan tidak gila. Yang ketiga, sudah dewasa atau baligh. Yang keempat, bersih dan suci dari najis.
haid, nifas, dan sebagainya. Selain itu juga, terdapat beberapa syarat agar sah sholat yang kita lakukan. Di antaranya adalah yang pertama, waktunya telah tiba. Yang kedua, suci dari hadas besar dan hadas kecil. Yang ketiga, suci badan, pakaian, dan tempat sholat dari najis. Yang keempat, menutup aurat. Dan yang kelima, menghadap kiblat. Yang selanjutnya adalah rukun sholat. Rukun sholat ini konsekuensinya wajib untuk dilakukan. Jika sengaja ditinggalkan atau tidak dilakukan, berarti batal sholatnya. Berikut rukun sholat yang wajib diketahui. Yang pertama ada niat sholat. Niat adalah melakukan sesuatu sekalipun hanya dalam hati. Hal tersebut sudah termasuk niat tanpa harus melafazkannya. Selanjutnya takbiratul ihram, mengucapkan takbir Allahu Akbar ketika mengawali ibadah sholat. Dan ketika seseorang sudah melakukan takbiratul ihram, pertanda bahwa tidak boleh melakukan hal-hal di luar sholat, yang berarti seseorang sudah masuk dalam ibadah sholat, sehingga harus diam dan hanya mengucapkan bacaan-bacaan sholat yang akan dibaca nantinya. Yang ketiga, berdiri tegak bagi yang mampu, diperbolehkan duduk atau berbaring bagi yang tidak kuasa berdiri. Yang keempat, membaca surat Al-Fatihah pada setiap rakaat, di mana Bismillahirrahmanirrahim merupakan bagian dari ayatnya. Terdapat beberapa pendapat yang berbeda, seperti Imam Syafi'i berpendapat bahwa Bismillah ikut dibaca dan dikeraskan oleh imam. Imam Ahmad berpendapat dibaca tetapi lirih atau tidak dikeraskan, dan Imam Malik sama sekali tidak membaca Bismillah. Selanjutnya ruku dengan tumak ninah. Badan turun dan dibungkukkan sambil membaca doa saat ruku. Dilakukan dengan tenang dan ikhlas atau tidak terburu-buru. Yang keenam, i'tidal dan tumak ninah. Dilakukan dengan tenang dan ikhlas atau tidak terburu-buru. Yang ketujuh, sujud 2 kali dengan tumak ninah. Selanjutnya, duduk di antara 2 sujud dengan tumak ninah atau iftiraishi, dilakukan dengan tenang dan ikhlas atau tidak terburu-buru. Selanjutnya, duduk tasyahud akhir dengan tumak ninah. Duduk untuk tasyahud akhir dan membaca tasyahud akhir. Selanjutnya, membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW ketika tasyahud akhir. Dan yang ke-12 yaitu membaca salam pertama. Dan yang terakhir yakni tertib atau berurutan dalam mengerjakan rukun-rukun di atas tanpa berlompat-lompatan. Keutamaan sholat. Yang pertama, sebagai penghibur jiwa. Yang kedua, mencegah perbuatan keji dan mungkar. Yang ketiga, sebagai penolong. Yang keempat, kebaikan yang banyak. Yang kelima, sebagai penggugur dosa. Berikut penjelasannya. Yang pertama, sholat sebagai penghibur jiwa. Hadis tentang sholat yang pertama mengenai sholat adalah penyejuk hati dan penghibur jiwa. Maka dari itu, mendirikan sholat bisa mendatangkan kenyamanan. Berdasarkan hadis riwayat An-Nasai dan Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, dijadikan kesenanganku dari dunia berupa wanita dan minyak wangi, dan dijadikanlah penyejuk hatiku dalam ibadah sholat. Selain itu, Nabi Muhammad juga meminta sahabatnya Bilal untuk mendirikan sholat, sebab ibadah tersebut bisa menyamankan diri seseorang. Yang kedua, sholat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Keutamaan sholat bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Perbuatan tersebut harus dihindari karena dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan ayat tentang sholat dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 45, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, bacalah kitab Al-Quran
yang telah diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah, sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Yang ketiga, sholat sebagai penolong. Hadis tentang sholat lainnya mengenai pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 45 berfirman yang artinya, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sholat itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Dalam hadis riwayat Abu Dawud, Huzfaidah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, dulu jika ada perkara yang menyusahkan Nabi SAW, beliau akan mendirikan sholat. Yang keempat, sholat dapat memberikan kebaikan yang banyak. Keutamaan sholat juga dapat memberikan kebaikan yang banyak bagi umat Islam. Berdasarkan hadis riwayat Ahmad, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Nabi SAW mengingatkan tentang sholat pada suatu hari, kemudian berkata yang artinya, siapa saja yang menjaga sholat, maka dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Sedangkan siapa saja yang tidak menjaga sholat, dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan. Dan pada hari kiamat nanti, dia akan dikumpulkan bersama dengan Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Dan yang terakhir, keutamaan sholat yaitu sebagai penggugur dosa. Hadis tentang sholat yang terakhir berkaitan dengan penghapus dosa. Selain dapat membuat hati nyaman, melaksanakan sholat bisa membersihkan tubuh dari dosa. Berdasarkan hadis riwayat Bukhari, diriwayatkan dari Abu Humairah radhiyallahu anhu, beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda yang artinya, bagaimana pendapatmu jika di depan pintu rumahmu ada sungai, lalu engkau mandi sehari 5 kali? Apakah tersisa kotoran di badannya? Para sahabat menjawab yang artinya, tidak akan tersisa kotoran sedikit pun di badannya. Rasulullah SAW pun bersabda yang artinya, itu adalah permisalan untuk sholat 5 waktu sunnah dengan Allah Ta'ala menghapus dosa-dosa kecil. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.